Shalom adik-adik, apa kabar anak-anak Tuhan? Luar biasa, yes, is the best. Ya adik-adik, kembali kita dalam ibadah sekolah minggu. Tentunya sudah rapi ya, sudah duduk dengan manis untuk mendengarkan dan memuji nama Tuhan. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak hari ini perkenalkan diri dulu. Yang biasa yang melayani Kak Hani, Kak Maria, dan yang membawa doa syafaat kita adalah CST Inang Borunadea, dan membawa musik kita adalah Bang Ray, multimedia kita adalah Bang Randy, dan yang membawa khotbah kita adalah Amang Sintua Pasaribu. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Amin. Ya adik-adik, untuk mengawali lagu kita, mari kita angkat lagu pujian Marta Tahua Manuki dan dilanjutkan Aku Mau Ikut Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri, semangat. Yes, is the best. Aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya adik-adik, masih semangat ya memuji Tuhan. Ya adik-adik, selanjutnya mari kita angkat lagu pujian Satukanlah Hati Kami. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri.
membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini, kita saksikan dulu yuk video ayat hafalan adik-adik semua yang sudah dikirimkan ke horoh masing-masing. Selamat menyaksikan. Shalom semuanya, ini mau ayat hafalan. Yohanes 8 ayat 31b. Di dalam kamu tetap dalam firman-Ku. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Syafdi. Dadah. Horas. Hai teman-teman, nama saya Pesta. Mau ayat hafalan Yohanes 8 ayat 47a. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Amin. Horas. Halo Minggu Merdeka. Hari ini list hafalan Yohanes 8 ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Valedi. Saya mau ayat hafalan Yohanes 8 ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Salam sehati. Sekati Horas. Salam kakak sekolah minggu. Nama saya Anak Olin. Saya akan membacakan ayat hafalan Yohanes 8 ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Salam sehati. Halas. Hai kakak sekolah minggu, ini ayat hafalan saya yang tertulis Yohanes 8 ayat 31b. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Amin. Salam satu, Tuhan Yesus memberkati. Siap kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama aku Caibo Serayan. Ayat hafalan di minggu ini Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam sati. Haras terberkati. Kakak-kakak sekolah minggu, nama saya Ilana Kristi Manurung. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui
kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Hai kakak sekolah minggu, perkenalkan nama saya Brilian Tampu Buron dari Horong 2. Ayat hafalan minggu ini tertulis Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam satu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom semua, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Demikianlah firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Terima kasih. Salam satu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu, nama saya Adelia Anastasia Marbun. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam sehati. Merdeka. Halo sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Abel. Hari ini Abel mau hafalan Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Merdeka. Salam kakakku sekolah minggu dan teman-teman, Pan Elo dan 2. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Samsat. Terima kasih. Sekolah minggu nama saya Stefan dari Tambunan. Ayat hafalan minggu ini tertulis Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Salam sehati. Horas. Yesus kati. Minggu ini tertulis Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Bikal Isabel Siagian. Saya akan mempersembahkan ayat hafalan saya minggu ini yang tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Shalom semuanya, nama saya Morsi Mangunsong. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Begini isinya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Minggu, nama saya Niko Jenurta Sigiro. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Bunyinya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak guru sekolah minggu dan teman-teman.
Nama aku Zaneta Boro Santuri. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam sehati. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Roda Sunda. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam kakak sekolah minggu. Nama saya Lois Lain. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Nama saya Oka dari orang 3 menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Fiodinata Lumbergaol. Ayat hafalan kita di minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Damelia Trinita Silhabil. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siska dari orang 3. Hari saya membacakan Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak, ini hafalanku. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam sehati. Horas. Halo kakak sekolah minggu, selamat semuanya. Teman kita minggu ini tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Kakak guru sekolah minggu, nama saya Gabriel Kustumanoro. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Mulia teh. Sekolah minggu, shalom teman-teman. Nama aku Ricardo. Aku mau buat ayat hafalanku dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Yohanes 8 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Horas. Salam kakak sekolah minggu, nama saya Justin Jak. Ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Horas. Salam sehati. Minggu, nama saya Ramzi Surya. Ayat hafalan itu tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Horas. Salam sehati. Yesus memberkati. Salam kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Amin. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu, shalom teman-teman semua. Nama saya Juma Francisca Tambunan. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Salam sehat di Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, nama saya April Ricardo Marbun. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak sekolah minggu, nama saya Helena. Ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih. Horas. Salam sehati. Shalom Kak Guru Sekolah Minggu. Ini untuk ayat hafalan saya yang tertulis di Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Terima kasih. Horas. Salam sehati. Ya adik-adik, untuk ayat hafalan kita untuk minggu ini, untuk praktekan Amsal 8 ayat 33a. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Untuk TK, Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Untuk orang besar, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya adik-adik, inilah untuk ayat hafalan kita untuk minggu ini. Jangan lupa dihafalkan dan dikirimkan ke horongnya masing-masing ya. Dan untuk setiap pengirimannya setiap hari Kamis jam 7 malam. Oke adik-adik, tetap semangat, sukacita selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik masih semangat ya? Yuk adik-adik kita angkat lagu pujian Jalan Hidup Orang Benar. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is the best. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini di minggu yang ceria ini, di mana Tuhan mempersatukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu pos permingguan HKBP KSP. Kiranya puji-pujian dan nyanyian kami Engkau berkenan menjadi persembahan kami kepadamu. Dan juga Tuhan, sebentar lagi akan kami dengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Amang Sintua kami. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian dan hikmat, pengetahuan bagi kami, supaya anak-anak-Mu ini menjadi percaya penuh kepada firman-Mu, bekal kehidupan kami kemudian di hari-hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita. Diambil dulu Alkitabnya dan duduk yang benar ya, supaya tidak ada yang jalan-jalan atau main handphone atau sambil makan. Karena kalau sambil makan mendengar firman kan aneh kelihatan. Masa kita dinasihati orang tua sambil makan, itu namanya jugul, bandel. Jadi usahakan sifat yang tenang mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Segala mainan-mainan jangan dipegang dulu, disimpan dulu. Nanti kalau sudah selesai ibadah baru bisa main. Utamakan dulu Tuhan bagi ini. Ya adik-adik, semangat atau nggak semangat lihat Amang Sintua ini? Semangat kan adik-adik? Ayo kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan atau khotbah untuk minggu hari ini, di pagi hari ini, tertulis dari Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Amang Sintua membacakan dari sini, adik-adik mendengarkan di rumah. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 2, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ayat 3, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Ayat yang terakhir atau ayat 4, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Demikian firman Tuhan untuk kita minggu ini. Adik-adik, kalau Amsal ini, kalau di bahasa Indonesia Amsal, kalau di bahasa Batak, coba tanya nanti mama, mungkin ada mama bapak di samping ikut mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Amsal itu apa Pak? Kalau bahasa Bataknya bilang itu di Bibel poda. Tahu kan adik-adik poda? Nasihat. Nah, ini nasihat adik-adik. Nasihat yang diberikan Tuhan. Dan pengalaman ini dialami oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu, tahu kan adik siapa itu Raja Salomo? Raja Salomo itu adalah anaknya Raja Daud. Tahu kan? Pernah kan sering dengar Alkitab Raja Daud siapa? Pasti tahu Raja Daud siapa. Itulah Salomo.
Salomo itu adalah raja yang penuh hikmat dan bijaksana. Karena apa dia bijaksana dan penuh hikmat? Bukan hanya Raja Salomo, anaknya Raja Daud, banyak anaknya Raja Daud. Tapi kenapa harus Raja Salomo yang mempunyai kerajaan yang penuh hikmat dan bijaksana? Kalau kita baca Alkitab adik-adik, nanti kalau adik-adik sudah mulai tumbuh besar, baca Alkitab, pasti tahu kenapa Raja Salomo itu jadi raja yang penuh hikmat dan bijaksana. Dia itu selalu mendengarkan kata ayahnya, ibarat seperti anak mami dia. Tapi anak mami tidak cengeng, tidak manja, tapi selalu mendengarkan nasihat dari ayahnya, mamanya. Tidak terikut-ikut sama abang-abangnya, tidak terikut-ikut sama adik-adiknya, itonya. Dia selalu mendengarkan. Makanya dibilang tadi di sini, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Bagaimana cara adik-adik mendengarkan atau didikan seorang ayah menjalankan? Atau sekarang kalau ayah kita di rumah, sering di rumah nggak adik-adik? Amang tanya dulu, sering di rumah nggak memberikan didikan, mengajari supaya begini, supaya begitu? Atau sebaliknya, diajari tapi adik-adik tidak mau mengikuti apa kata ayah, bapak di rumah atau ibu di rumah? Dinasihati masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Apakah seperti itu? Jangan. Salomo tadi, Raja Salomo yang penuh hikmat, yang penuh kerajaannya yang sudah sangat-sangat masyhur saat itu, dia memberikan melalui firman hari ini, dengarkanlah anak-anak didikan ayahmu. Dan begitu juga adik-adik, orang tua kita sekarang di rumah pasti mendengarkan nasihat, didikan dari opung kalian dulu. Waktu masih di kampung, bapak mama dulu pasti mendengarkan supaya bisa seperti ini sekarang. Ada kalian, ada anak-anaknya, pasti mendengarkan nasihat-nasihat opung dulu. Jadilah di sini. Nah, sebaliknya adik-adik harus mendengarkan juga nasihat dari bapak mama di rumah. Karena itu jaminan yang diberikan Tuhan pada kita di minggu hari ini. Nah, sekarang Amang Sintu tanya, rumah tangga kita sekarang itu, rumah sekarang nih, ada bapak, ada mama, ada kakak, ada adik, atau ada saudara tinggal di rumah. Apa menurut adik-adik rumah itu sekarang sebagai apa? Apakah hanya untuk tempat tidur, tempat makan, tempat untuk bermain? Coba, tempat untuk belajar saja? Tempat apa sekarang rumah tangga yang ada di rumah itu? Rumah itu, keluarga itu sebagai tempat pembelajaran kehidupan, belajar kehidupan di situ. Di rumah tangga itu semua awalnya dari rumah kita itu diajari bagaimana kehidupan. Contoh adik-adik waktu kecil diajari bapak mama jalan kaki, tuntun, diajari untuk pakai baju, diajari makan, diajari semua supaya adik-adik bisa hidup
dan bisa sekolah. Itu tujuannya. Dan di situ diajari bagaimana untuk berdoa kepada Tuhan dan bagaimana untuk beribadah. Jadi bukan hanya untuk tempat yang tadi adik-adik, semua dari rumah tangga, dimulai dari rumah, diajari semua dari rumah. Makanya kalau adik-adik ada yang nggak betah di rumah nggak? Siapa yang tidak betah di rumah, pengen di rumah tetangga, rumah teman, rumah sana, rumah sini? Nah, itu pertanyaan, kenapa bisa betah di rumah orang? Ya kan? Nah, itu pertanyaan adik-adik, harus di rumah kita sendiri kita betah, supaya disitulah kita dapat pengajaran, didikan dari orang tua kita. Nah, jadi kalau ada adik-adik yang nggak betah di rumah karena mungkin karena bapak mama cerewet, karena nggak mau kasih jajan atau nggak mau ngasih diajak kemana sehingga meninggalkan rumah, jangan, itu salah total. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Harus berdiam diri di rumah. Minta nasihat dari bapak mama. Kalau hatimu tidak suka apa kata bapak mama, tanya kenapa bapak mama. Tanya. Karena firman hari ini, firman Tuhan menegaskan, dengarkanlah didikan ayahmu. Dengarkanlah didikan ayahmu. Seperti kalau di sekolah kan. Nah, kalau di sekolah juga sama. Di sekolah, apakah adik-adik mendengarkan teman-temannya berbicara atau mendengarkan guru? Pasti mendengarkan guru kan? Ya mungkin saat ini tidak tatap muka dengan guru di sekolah, melalui Zoom atau melalui online. Tapi saat tatap muka dengan guru, pasti ada salah satu di depan yang berbicara, semua murid-muridnya duduk diam tentram, mendengarkan nasihat atau mendengarkan pengajaran dari guru. Nah, bagaimana adik-adik mendengarkan nasihat tadi? Bagaimana cara kita, sikap kita mendengarkan nasihat tadi? Contohnya di sekolah, kalau lagi pelajaran tidak mungkin duduk di meja, ya kan? Ada kursi dibikin, tidak mungkin duduk di papan tulis, pasti duduk tentram, baru guru yang berbicara, mendengarkan. Sama halnya juga di rumah, kalau bapak mama menasihati, harus duduk diam dan tentram, supaya didikan orang tua itu bisa adik-adik masuk dalam hati, pikiran, dan tumbuh nanti di kemudian bisa tumbuh didikan tadi, ajaran tadi menjadi modal bagi adik-adik sekalian. Di ayat 2 tadi dibilang, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Nah, semua didikan yang dikasih orang tua atau guru pun, guru sekolah, pasti ilmu. Ilmu itu adalah yang belum kita pernah pelajari, yang belum pernah adik-adik mengetahuinya sebelumnya. Itulah ilmu. Jadi kalau adik-adik tidak mau mendengarkan nasihat, didikan, dan tidak suka dengan didikan, bagaimana mau tambah ilmu? Kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat tadi, atau pelajaran tadi, atau didikan tadi dari sekolah, bagaimana ilmu kita tambah? Bagaimana hikmat pengetahuan kita itu tambah? Jadi adik-adik harus mendengarkan segala nasihat, didikan, dan pengajaran dari orang tua
dari guru sekolah, dan dari orang tua manapun, kalau berbicara dengan nasihat harus mendengarkan dengan baik, supaya itu modalmu nanti di kemudian untuk menjalani hidup yang diberikan Tuhan kepada kita. Ayat 3 dibilang tadi, karena ketika aku masih tinggal di dalam rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Nah, kita merasa kita belum punya kekuatan atau ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai apa-apa, masih kecil. Jadi kita harus merasa perlu dibimbing, perlu dibina, perlu dinasihati supaya tadi mau menerima didikan atau menerima ajaran dari berbagai pelajaran atau dari berbagai nasihat-nasihat dari orang tua kita. Di ayat 4 dibilang, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Itu jaminannya dari itu. Jadi kalau kita mendengarkan nasihat, poda tadi, dan pelajaran-pelajaran yang diberikan dari sekolah, itulah ilmu, itulah hikmat yang kita peroleh, yang adik-adik peroleh untuk menjalani hidup nanti. Tapi bagi siapa yang tidak mau mendengarkan itu, pasti kosong, pasti dia nanti terombang-ambing kehidupannya, pasti dia terarah kehidupannya. Tapi bagi siapa yang mendengarkan didikan itu dari orang tuanya, pasti dia dituntun, karena dia sudah dididik dari kecil sampai dia besar selalu mendengarkan nasihat-nasihat dan didikan-didikan. Dan jangan bosan-bosan mendengarkan nasihat-nasihat. Kadang-kadang anak-anak kalau dinasihati malah dia yang nasihat orang tua sekarang. Jangan, nggak boleh. Nasihati malah dia yang lebih kencang. Kadang kalau orang tua salah, gimana, amang ini, handphone saya ini, begini-begini. Jangan dibilang sama orang tua kita, bapak uber, katanya, kurang pergaulan, nggak boleh, pantang begitu ya. Adik-adik ya, kasihan sama orang tua gitu. Udah tua masa begitu, ucapan sama bapak mama, ya kasihan. Ajari, kasih tahu sama bapak mamanya, begini mah, gitu. Jangan malah dibilang, bapak ini kuper, apa lagi istilah sekarang adik-adik? Kalau ke orang tua, jadul katanya, zaman dulu katanya, nggak boleh, pantang. Tuhan itu mendengar semua perkataan-perkataan orang, terutama bagi orang tua, terutama bagi guru, nggak boleh. Jadi jangan merasa pintar, jangan merasa bisa kepada orang yang lebih tua. Selalu mendengarkan, selalu meminta nasihat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Lihat Yesus. Waktu umur Yesus sekitar 6 tahun, 7 tahun, dia dibawa Yusuf dan Maria ke bait suci di Yerusalem. Dia tertinggal. Mereka pulang lagi ke Bethlehem. Yesus sendiri tertinggal di bait suci. Dia bukan main-main kemana-mana, tapi dia berbicara dengan pendeta-pendeta di bait suci. Karena apa? Dia merasa di rumah bapaknya. Dia mau mendengar didikan-didikan dari bapaknya melalui imam-imam di situ. Yesus sendiri pun menggambarkan menjadi teladan. Dia tidak main. Balik lagi Yusuf dan Maria mencarinya, dia berada di bait suci, berbincang-bincang dengan pendeta sama malim-malim saat itu. Dia bukan malim. Artinya adik-adik, dia berada di rumah Bapa.
dia selalu di rumah Bapak mendengarkan nasihat dari Bapak. Jadi adik-adik pun selalu berdiam diri dalam naungan atau didikan orang tua Bapak, dan selalu hidup dengan didikan dan arahan orang tua supaya hidup adik-adik semua bisa nanti berhasil. Kiranya firman Tuhan bisa menguatkan dan mendorong adik-adik semua lebih giat lagi mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan didikan orang tua, rajin untuk belajar walaupun sekarang pandemi COVID. Jangan jadi alasan untuk tidak mau belajar. Selalu belajar dan selalu menerima pelajaran. Semakin rajin kamu belajar, semakin rajin mendengarkan nasihat, kamu semakin banyak pengertian dan hikmat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Terima kasih Bapa di surga, kami senang Tuhan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan mengajarkan kami supaya kami lebih giat lagi, lebih memperhatikan lagi semua didikan, semua nasihat, baik dari orang tua kami, dari guru sekolah minggu, dan dari guru di sekolah. Tuntun kami Tuhan anak-anak-Mu ini, dan ajari kami agar kami terus bergiat mendengarkan nasihat dan pengajaran. Terlebih Tuhan mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan orang tua kami, berikan umur panjang. Berkati guru sekolah minggu juga, kiranya guru sekolah minggu tetap semangat dalam memberikan ibadah-ibadah di kemudian hari, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati pos permingguan HKBP-KSP, karena Tuhanlah yang mendirikan tempat ibadah bagi kami di KSP ini, agar kami bisa berkumpul beribadah, mengucap syukur kepada-Mu di tempat yang layak Engkau berikan kepada kami. Dan juga berkati kami Tuhan dari semua penyakit yang ada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, supaya kami bisa melampaui semua apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga berkati guru-guru kami yang di sekolah, supaya mereka Tuhan tetap bisa mendidik kami di dalam bidang studi kami di sekolah untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa anak-anak-Mu yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Ya adik-adik, mari kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Yuk adik-adik, selanjutnya mari kita angkat lagu pujian anak sekolah minggu dengar-dengaran. Semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri, semangat. Yes, yes, yes is the best. Anak sekolah minggu dengar-dengar.
Pertama, buat adik-adik kami di rumah, tetap jaga kesehatannya, makan teratur, tidur teratur, dan cuci tangan. Jangan lupa pakai masker ya adik-adik semuanya. Dan minggu ini Inang akan bacakan adik-adik kami yang berulang tahun. Pertama, adik kami John Kenan Ramos Simangunso, umur 2 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Orang 2 dan Pesta Pago Pasu Siregar, 6 tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersukacita. Untuk itu, bagi adik-adik yang berulang tahun, ayo kita bernyanyi biar semangat. Ayo adik-adik semangat ya bernyanyi. Ayo Bang Ray. dilipat dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kita ucapkan pada Bapa di surga, di mana pada hari ini masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan ibadah online dengan baik. Bapa di surga, kami mengucap syukur juga pada minggu ini, di mana adik-adik kami berulang tahun, John Kenen dan Pesta Pago. Berikan panjang umur, berikan kesehatan pada mereka, supaya mereka bersukacita, ya Bapa. Begitu juga orang tua kami, agar diberi kesehatan juga, kesabaran untuk membimbing semua adik-adik kami semuanya, agar mereka dapat melakukan yang terbaik di hadapan ya Bapa. Bapa di sorga, pada hari ini juga kami mengucap syukur pada jemaatmu juga yang pada dalam keadaan sakit. Sembuhkan mereka ya Bapa, agar mereka bisa bersukacita dan berkumpul bersama keluarganya nanti. Begitu juga ya Bapa, pendeta kami, Perhelado, dan guru-guru sekolah minggu di HKBP KSB ini, agar kami tetap bersatu, tetap semangat ya Bapa, tetap bersukacita dalam pelayanan ya Bapa. Bapa di surga, kami adalah manusia penuh dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja ya Bapa. Kami mohon ya Bapa, hapuskan segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Ya adik-adik, tibalah kita di akhir ibadah sekolah minggu. Terima kasih yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Ya adik-adik, mari kita angkat lagu pujian dari buku ND 848 sambil mengumpulkan persembahan ya. Judulnya Di Son Adong Bubuan Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri. Semangat! Yes, yes, yes is the best. Adik-adik yang terkasih, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh
berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami dari multimedia, organis, dan guru sekolah minggu, dan Parhalado mengucapkan kepada adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
hati untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat